Jadi baru ngerti ilmu nasab, nggak pernah punya guru nasab, nggak pernah belajar ilmu nasab secara komprehensif, tapi sudah menyalahkan ulama nasab sekelas Sayyid Murtadho Az-Zabidi, bahkan sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahkan sekelas As-Samarqandi dan lain sebagainya, Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama internasional. Baru ngerti sebuah ilmu, tapi sudah menentang ulama-ulama besar. Jadi kita ini kadang, Kiai, terlalu mengikuti framingan musuh. Betul. Musuh bilang begini, kita ikuti. Musuh bilang begitu, kita ikuti. Kita lupa bahwa ilmu nasab ini memiliki standar yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Betul. Jadi tesis itu kan yang sudah diuji, Kiai. Betul. Dan pengujinya, ya kalau ilmu nasab ya pengujinya harus ahli nasab, harus paham nasab seharusnya. Kalau di Indonesia ya bagian Maktab Daimi di Robito Alawiyah yang sudah bergelut dengan nasab bertahun-tahun. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tonton terus akun YouTube Kiai Haji Amin Rifki Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa follow Kiai Haji Amin Rifki Instagram. Semoga manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Oke, para sahabat, para ikhwan, para akhwat ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya berjumpa kembali dengan Al-Mukarram Hadrat Syekh Gus Muhammad Fuad Abdul Wafi, atau yang dikenal dengan Gus Wafi, di mana saat ini lagi ramai-ramainya masalah nasab nih Gus ya. Nasab para habaib. Nasab para habaib yang nggak selesai-selesai. Jadi gimana sebenarnya polemik yang terjadi di masyarakat masalah nasab ini perlu pencerahan. Mohon Gus Wafi nanti memberikan sebuah arahan kepada kami biar masyarakat awam bisa mencerna dengan baik terkait dengan masalah polemik nasab. Maka dari itu teman-teman sekalian ya, tidak ada salahnya untuk yang kesekian kalinya ya, channel saya ini akan membahas tentang masalah nasab agar kita tidak rancu, kita bisa berpikir secara bijak, secara rasional, secara logis, mengambil keputusan yang terbaik. Tafadhol Gus, gimana Gus masalah nasab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kepada yang sangat saya hormati Kiai Haji Amin Rifki dari Pamekasan Madura selaku pengasuh Pondok Pesantren Mau'izul Amin, yang mana Al-Fakir sudah mulai berkali-kali ziarah dan silaturahim ke dalam beliau, Masya Allah. Dan di sini Kiai pada pembahasan kali ini sudah 1 tahun lebih. Betul. Pembahasan nasab para habaib ini sudah 1 tahun lebih. Apa betul itu katanya sudah sejak abad sekian, katanya sudah 1000 tahun yang silam memang sering terjadi polemik itu masalah nasab. Gimana Gus? Kalau untuk pembatalan nasab Ba'alawi sebenarnya baru-baru saja Kiai. Baru tahun ini ada? Ya, baru-baru saja, baru di abad ke-20 ini, dan narasi itu kemudian dilontarkan oleh salah satu orang dari kalangan Wahabi yang beliau kutip dan beliau catat dan beliau posting di Google. Nah, entah kenapa kemudian Imaduddin dari seorang kiai dari Banten itu mengcopy paste postingan tersebut, lalu menjadikannya sebuah tesis dan mengaku bahwa itu adalah tesisnya dia, lalu dia membatal-batalkan nasab habaib. Ada video yang terbaru Kiai. Imaduddin mengatakan, meskipun para ahli fatwa atau kita katakan para ulama seluruh dunia, ya seluruh dunia mengakui kepada habaib bahwa beliau, para habaib ini keturunan Nabi asli, maka saya tidak akan mengakuinya. Itu statement yang cukup frontal ya.
Masya Allah. Jadi semua ulama sedunia andaikan tetap mengifbat, mengakui para habaib itu nasabnya sambung kepada Nabi, Imaduddin dengan tegas mengatakan, saya tidak akan mengakui. Iya. Nah, hanya gara-gara salah satu alasan yang selalu dibawa-bawa oleh beliau adalah tidak tercatat di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Padahal yang kita tahu Kiai, Syajarah Mubarakah itu salah satu pentahkiknya kan As-Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Iya. Sayyid Mahdi Ar-Rajai ini punya kitab namanya Al-Mu'qibun. Beliau mengakui nasab para habaib. Sebagai ahli fatwa dan ahli fatwa dalam nasab, beliau disebut dengan nasabah hadza zaman, para ahli nasab zaman ini. Beliau yang mentahqiq kitab Syajaratul Mubarakah saja mengakui kepada nasab para habaib. Masya Allah. Nah, ini Imaduddin menggunakan kitab itu, lalu kemudian menggunakan metodenya tapi ifbatnya tidak dipakai. Itu sebenarnya sudah merupakan kesesatan yang nyata, Kiai. Saya jadi teringat di dalam ilmu fikih begini, Kiai. Di dalam ilmu fikih itu sering kita temui seperti ini. Ketika Imam Nawawi contohnya mengatakan Betul. bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, orang yang membaca Al-Quran maka pahalanya tidak sampai kepada mayit. Ya. Itu masyhur perkataan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Nawawi. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Andaikan kita cari perkataan Imam Syafi'i ini di kitab-kitab Imam Syafi'i asli, tidak akan kita temukan. Sulit kita ketemukan. Lalu apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi berbohong? Betul, Wah, betul. ini bohong ini Imam Nawawi perkata. Ternyata di kitab Imam Syafi'i tidak pernah Imam Syafi'i bilang seperti itu. Ini sangat sangat berbahaya sekali ketika mengatakan sekelas Imam Nawawi berbohong. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sudah lumrah di dalam fikih. Ketika ada seorang ulama mengutip ucapan ulama lain, lalu kita lihat di kitabnya ada, apakah langsung kita klaim bohong? Kan tidak seperti itu konsepnya, Kiai. Sehingga ya cara untuk menyelamatkan diri pada fitnah yang seperti sekarang ya sudah kita ikuti para ulama yang muktabar, kita ikuti mayoritas para ulama, karena kata Rasulullah, fa'alaikum bisawadil a'dham. Ikutilah grup yang mayoritas, maksudnya mayoritas para ulama. Sekian, Kiai. Iya, iya. Jadi yang jadi heran itu Gus ya, asbabun nuzul atau asbabul wurud terjadinya polemik yang akhir-akhir ini ya, di 1 tahun terakhir ini, yang melatar belakangi kelompok-kelompok yang membatalkan Ba'alawi ini apa sih? Tentunya di situ kan ada sebab dan akibat, ada faktor. Kira-kira itu gimana itu? Kok sampai ngotot, ngeyel dan lain-lain sebagainya? Padahal mereka kayaknya nggak punya dalil yang kuat, gimana itu? Ya, sejauh penelusuran Al-Fakir bahwa orang-orang yang semangat untuk membatalkan nasab Ba'alawi ini sebenarnya karena dengki dan iri, Kiai. Ada sebagian kabar yang datang kepada kita bahwa Imaduddin ini mau nyalon bupati, tidak didukung oleh sebagian para habaib, Iya, terus. sakit hati. Jadi masalah tendensius, masalah dendam pribadi. Aslinya pribadi, itu kabar yang sampai kepada kami dan kabarnya sudah mutawatir. Kabarnya sudah sampai kepada haddut tawatur, sampai mutawatir. Sehingga saya teringat Al-Imam Al-Ghazali pernah menulis kitab yang bernama Ayyuhal Walad. Di dalam kitab itu Imam Ghazali mengatakan ada 3 penyakit yang tidak ada obatnya, Kiai. Iya. Yang pertama itu beliau menyebutkan salah satu penyakit yang gak ada obatnya adalah orang yang membenci kita karena hasud, karena iri dengki. Jadi nggak akan mungkin disembuhkan itu. Gak ada obatnya. Semakin kita benar di hadapan mereka, semakin salah menurut mereka. Berarti kalau ada orang menghasut kita, iri kepada kita, walaupun dia minta maaf, suatu saat nanti dia akan menyerang lagi. Nah, semakin kita benar, semakin banyak referensi yang kita keluarkan, semakin salah menurut mereka. Itu penyakit yang gak ada obatnya, kata Imam Ghazali. Harus hidayah dari Allah, kata beliau itu. Betul. Ya. Jadi itu termasuk kategori hasadan min indi anfusihim, mungkin seperti itu. Betul. Dan juga termasuk penyakit yang gak ada obatnya, kata Imam Ghazali, Kiai. Orang yang baru paham sebuah ilmu, tapi sudah menentang para ulama. Ini masuk juga ini. Jadi baru ngerti ilmu nasab, nggak pernah punya guru nasab, nggak pernah belajar ilmu nasab secara komprehensif, tapi sudah menyalahkan ulama nasab sekelas Sayyid Murtadho Az-Zabidi, bahkan sekelas
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahkan sekelas As-Samarqandi dan lain sebagainya, Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama internasional, baru ngerti sebuah ilmu tapi sudah menentang ulama-ulama besar. Ini termasuk penyakit yang gak ada obatnya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Yang kedua, Iya. ya itu berarti ini kan saya juga heran yang jadi polemik masalah Ubaidillah kalau nggak salah. Ubaidillah. Nah, Ubaidillah. Pertanyaannya, adakah Gus Wafi punya referensi yang benar-benar valid? Karena mereka menganggap bahwa di situ terpotong, nggak ada kitabnya dan nggak ada kitab sezaman dan istilahnya macam-macam lah. Iya. Pertanyaannya sebenarnya ada nggak kitab yang sezaman sebenarnya itu? Nah, itu alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kita akan menemukan sebuah kebenaran, Kiai, bahwa jadi kita ini kadang, Kiai, terlalu mengikuti framingan musuh. Betul. Musuh bilang begini, kita ikuti. Musuh bilang begitu, kita ikuti. Kita lupa bahwa ilmu nasab ini memiliki standar yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Betul. Insya Allah, dalam waktu dekat, pada tahun ini, insya Allah, kita akan mengeluarkan sebuah wacana dan sebuah tulisan bahwa kebenaran Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu benar-benar ada, Kiai. Insya Allah. Amin, amin, amin. Semoga segera terrealisasi dan insya Allah hal itu akan menjadi kabar yang sangat besar, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa Gus, itu Gus kan yang ditunggu-tunggu. Mereka mengeluarkan tesis. Ya mestinya ada tesis tandingan itu. Sebenarnya bukan tesis itu, Kiai. Apa itu? Hipotesis. Jadi tesis itu kan yang sudah diuji, Kiai. Betul, betul. Dan pengujinya, ya kalau ilmu nasab ya pengujinya harus ahli nasab, harus paham nasab seharusnya. Kalau di Indonesia ya bagian Maktab Daimi di Robito Alawiyah yang sudah bergelut dengan nasab bertahun-tahun. Betul. Ini sudah copy paste Google mengatakan itu tesis. Tesis siapa yang menguji itu? Anda ada yang menguji itu, Kiai. Betul, betul. Saya kira itu ya, sahabat-sahabat sekalian, pencerahan dari Gus Wafi. Ada tambahan, Gus? Sudah, cukup. Selesai, Kiai. Bahwasanya kita nggak perlu ikut-ikut berpolemik, apalagi ikut-ikut terpengaruh oleh framing-framing kelompok-kelompok yang membenci dzurriyyah Rasulullah. Kita ini sebenarnya tiap waktu kita harus mendapatkan, sangat butuh dan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Setidaknya kita, kalau kita nggak bisa berbakti secara maksimal kepada Rasulullah, ya janganlah kita melakukan hal-hal yang kontroversi, yang sehingga membatal-batalkan segala. Secara tidak langsung itu kan gimana ya, merusak dan merusak tatanan yang sudah baik dari ratusan tahun, ribuan tahun. Nggak ada hal-hal seperti ini. Sekarang baru muncul. Ya, jadi saya teringat Gimana? Teringat sikap-sikap para sahabat, para ulama dulu kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah. Seperti jangankan kepada keturunan, kadang kepada sepupu Rasulullah saja, seperti Abdullah bin Abbas. Ketika sahabat Zaid bin Thabit selesai masalah mensolati jenazah, beliau mencium tangan sahabat Abdullah bin Abbas lalu mengatakan, hakadza naf'alu bi ahli baiti nabiyina. Beginilah cara kita menghormati keluarga Nabi kami. Betul. Sampai dicium tangannya. Bahkan kemarin Imaduddin sempat berstatement, orang pertama kali yang mengistilahkan kata Habib. Nah, kata Habib itu gak ada dalam Islam, kata Imaduddin. Yang pertama kali mengistilahkan kata Habib itu orang Yahudi. Di dalam Al-Quran tertulis, katanya dia, Kiai, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan Habib-Habib Allah. Nah, diajari Yahudi katanya. Ini kan ngawur sebenarnya. Cara berstatement, cara beristidlal, itu tidak seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Padahal Al-Imam As-Sakhawi di dalam kitab Istijlabur Tiqail Ghuraf, secara sanad yang sahih, beliau meriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan cucu Rasulullah, Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan marhaban bil Habib ibnil Habib. Itu ucapan pertama kali disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali. Marhaban bil Habib ibnil Habib. Nah, berarti Abdullah bin Abbas itu
dapat dari Yahudi gitu. Betul. Apakah Abdullah bin Abbas berarti diklaim Yahudi gitu? Berani sekali. Sehingga cara beristidlal seperti Imaduddin sebenarnya adalah cara-cara istidlal yang digunakan oleh orang-orang Wahabi secara literal tanpa memandang pendapat para ulama. Pendapat para ulama. Benar. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman sekalian, begitu sangat berharga sekali mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh Gus Wabi tadi. Sebenarnya kita nggak usah repot-repot. Kita ini setiap waktu, setiap detik sangat haus akan syafaat Rasulullah. Kita bisa mendapat syafaat Rasulullah apabila kita punya mahabbah kepada Rasulullah. Dan kita mendapatkan mahabbah juga dari Rasulullah. Ada rasa cinta juga dari Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan mahabbah Rasulullah? Di sisi yang lain kita melecehkan duriyah Rasulullah, juga mengkoreksi pakai tes DNA segala dan macam-macam. Saya kira nggak usah pakai seperti itu. Kita yakini apa yang sudah diyakini oleh para pendahulu kita, para sesepuh kita. Insya Allah kita akan senantiasa mendapat syafaat Rasulullah. Bagaimana statement dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah." Jadi kita ini kalau ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah, ingin mendapatkan kelas VVIP, rasa cinta yang spesial dari Rasulullah, tentunya kita juga harus mempunyai mahabbah yang luar biasa kepada duriyah Rasulullah. Jangan mencari-cari ataupun mendiskreditkan duriyah Rasulullah yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama besar pendahulu kita. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah satu